Ulama sepakat apabila seseorang isbal dalam keadaan sombong maka hukumnya haram, bahkan dia dikatakan termasuk min kabairid dzunub. Dan apabila tidak disertai perasaan sombong maka hukumnya makruh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan lebih baik tidak dilakukan. Wallahu al-aslu fil qada'i kama qala an-nabiy sallallahu rabbi wa salamuh falyusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia salat apabila dia ingat. Maka apabila kamu semisal terlewat salat subuh, apabila kamu ingat langsung salat subuh. Dalam mazhab kita Syafi'i terdapat dua pendapat yang sama-sama kuat. Ada pendapat Imam Ramli dan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat Imam Ramli semua entah dalam perkara apapun dari sini sampai sini. Kan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada dua persoalan. Persoalan pertama, sabba ala nafsihi. Persoalan kedua, sabba alihi ghairu. Apabila sabba ala nafsihi, dia mendatangkan air untuk dirinya sendiri. Jadi air itu datang tanpa bantuan dari alat atau tanpa bantuan dari orang lain. Membutuhkan bantuan dia, entah itu dari keran atau dialirkan oleh orang lain atau bagaimanapun caranya, maka lebih baik dari sini sampai sini. Inti persoalan daripada semuanya sama-sama sah kalau ngomongin sah. Tapi yang saya jelaskan barusan adalah sesuai daripada anjuran. Kamu ngambil air dari gayung atau kamu wudhu di sungai. Nah, lebih dianjurkannya adalah dari sini sampai sini. Apabila sabba alaihi ghairu, air itu datang tanpa dulu pernah saya jawab, tapi mari kita coba jawab lagi. Begini logikanya. Di sini ada 3 persoalan. 1, 2, 3. Dan inilah pertanyaannya. Ya, ini adalah pertanyaannya. Berdasarkan ketiga bukti ini pasti ada salah satu jawaban di antara A, B, C, D, E yang benar. Seperti itu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hambanya. Allah udah kasih kita bukti. Ini loh Husain, ini loh wahai manusia, aku berikan kamu bukti bahwasanya aku adalah Tuhan dan Islamlah agama yang benar. Dengan bukti sebagai berikut, 1, 2, 3. Dan di sini anggap aja persoalannya adalah maka jalan hidup manakah yang benar? Di sana ada pilihan, kamu yang bisa milih. Kamu bakalan jadi orang yang beriman sama Allah dan beriman sama Nabi Muhammad atau tidak. Lihat dari teman-teman sekalian, ketika sholat terus ada aurat yang terbuka seperti rambut bagi perempuan ataupun berbagai macam anggota tubuh yang lain, maka wajib untuk segera menutupnya dengan berbagai macam cara. Kalau kita ngomongin masalah anjuran, maka anjurannya adalah lebih baik untuk kita dengarkan, kita resapi, kita nikmati, kita hayati. Tapi apabila kita ngomongin masalah wajib atau tidak, maka gak wajib, boleh beraktivitas sambil jawab. Lebih baik daripada beraktivitas itu belum termasuk daripada nazar. Tolong bedakan antara niat dan nazar. Niat itu hanya sebuah keinginan di dalam hati. Dan kalau kamu pengen nazar itu harus dilafazkan, harus ada talaffuz. Saya nazar begini dan begitu. By the way, nazar itu gak baik loh. Jawabannya adalah conditional. Menurut kamu lebih baik, maka itu yang lebih baik. Kecuali 3 perkara yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama sekali tidak boleh ditolak, yaitu ad-duhn, al-wasaid, dan al-laban. Minyak wangi, bantal, dan susu. Iya. Mani biasanya itu cairannya lebih kental. Pelakunya biasanya ketika mengeluarkan mani itu lemas, sampai lemas, berada di ujung klimaks. Sedangkan untuk madhi itu sekedar bersyahwat, cairannya gak sekental mani, lalu gak bikin lemas. Bebas saja, tapi almarhum man ahabba, seseorang akan dibersamakan dengan yang dia cintai. Apabila kamu mencintai seseorang dan orang tersebut masuk ke neraka terus amalmu kurang, bisa-bisa kamu akan dibangkitkan dengan dia dan dibersamakan dengan dia. A'udzubillah, di tempat yang sangat panas, di tempat yang sangat buruk. A'udzubillah. Gak masalah. Menjawab persoalan ini, maka dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzuru fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'a wa inma yustakhraju bihi minal bakhil. Janganlah kalian bernazar, loh ada larangan langsung dari Nabi. Janganlah kalian bernazar karena sesungguhnya nazar tidak akan mampu mengubah takdir sedikit pun. Wa inma yustakhraju bihi minal bakhil. Tidaklah orang yang bernazar kecuali dia yang pelit. Jadi kenapa bisa disebut pelit? Ya dia gak mau ngelakuin suatu amalan, dia gak mau sholat, dia gak mau puasa, dia gak mau ngelakuin amalan-amalan sunnah, amalan-amalan baik. Kalau semisal gak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, namanya pelit dong.